Assalamualaikum. Oke guys, untuk di video kali ini aku mau bikin ide jualan rumahan yaitu cireng gimbal. Yang penasaran bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita terus videonya sampai selesai. Dan untuk langkah pertama di sini aku siapkan wadah atau baskom kosong, lalu masukkan tepung sagu sebanyak 500 gram. Di sini aku pakai perapatan jadi aku masukkan 2 bungkus. Kita masukkan semuanya sebanyak 500 gram. Setelah itu masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Lalu daun bawang, ini aku gunakan daun bawang yang secukupnya tergantung selera. Boleh banyak, boleh juga sedikit. Lalu masukkan kaldu ayam sebanyak 2 bungkus. Di sini aku menggunakan kaldu ayam Royco. Setelah itu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Lalu di sini aku akan siram menggunakan air panas tapi yang benar-benar panas. Di sini aku gunakan airnya itu sebanyak 300 ml. Masukkan air secara perlahan saja. Lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Dan untuk bahan-bahan lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di deskripsi. Dan oke, untuk langkah berikutnya di sini aku akan mengaduknya menggunakan tangan saja agar lebih mudah untuk menguleninya. Di sini aku gunakan sarung tangan plastik. Tapi kalau tidak ada boleh menggunakan tangan kosong saja, tapi dipastikan tangannya sudah bersih ya. Oke, aduk-aduk seperti ini sambil diremas-remas dan sambil ditekan-tekan sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, siapkan wadah kosong lalu taburi menggunakan tepung sagu. Setelah itu ambil sedikit demi sedikit adonan cireng gimbalnya sambil ditarik dan sambil ditekan-tekan seperti ini. Lalu olesi menggunakan tepung sagu bagian luarnya agar hasil cirengnya itu tidak menempel satu sama lain. Bisa dilihat untuk ukuran atau takaran cirengnya kurang lebih 1 sendok makan. Lalu tarik dan tekan seperti ini. Setelah itu lumuri menggunakan sagu dan lakukan ke semua adonan sampai selesai. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita bentuk cirengnya seperti ini. Lalu kita akan sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya di sini aku akan membuat bumbu rujak atau bumbu cirengnya. Siapkan wadah atau panci kosong. Lalu siapkan bumbu-bumbu untuk bumbu rujaknya. Bisa dibilang ini bumbu pempek. Ada bawang putih, ada gula merah, ada cabai rawit, asam, dan juga kecap. Setelah itu aku gunakan garam secukupnya saja. Untuk langkah pertama kita akan haluskan semua bahan. Oke, ini sudah kita haluskan. Lalu masukkan ke dalam panci yang tadi sudah kita siapkan. Lalu masukkan asam. Setelah itu air sebanyak 350 ml. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Mohon maaf untuk bumbunya bisa diiris ataupun juga bisa diulek. Dan oke, lalu masukkan kecap kurang lebih 1 sendok teh. Setelah itu kita akan masak di api kompor. Dan oke, ini sudah kita simpan di atas api kompor. Lalu nyalakan api dan tunggu sampai mendidih. Aduk-aduk dulu sebentar sampai semua bahan tercampur dengan rata. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita didihkan selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah mendidih seperti ini lalu kita akan angkat dan kita akan menyaringnya. Oke, kita langsung saja akan menyaringnya agar irisan cabai dan bahan-bahan lainnya itu tidak terbawa. Oke, kita sisihkan lagi. Untuk langkah berikutnya di sini kita akan membungkus adonan cireng gimbalnya menggunakan standing pot yang ukuran sedang seperti ini. Nanti untuk ukurannya dan bahan-bahannya bisa kalian lihat di deskripsi. Oke, kita langsung saja kita masukkan cirengnya. Kita masukkan cirengnya sebanyak 5-6 biji cireng.
Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan, bisa kalian jual dengan harga 3.000, 4.000, bahkan 5.000 rupiah saja, tergantung ukuran dan tergantung keuntungan yang akan kalian ambil. Oke, bisa dilihat, kalian tata serapi mungkin. Di sini aku akan masukkan 5 dulu. Oke, jadinya seperti ini. Bisa dilihat. Dan kita sisihkan, lalu kita ulangi lagi. Dan ini tuh bisa dijadikan ide jualan modal kecil, bahannya ekonomis tapi untungnya besar. Jadi buat kalian yang bingung pengen usaha apa selama lagi di rumah aja, bisa kalian coba untuk membuat cireng gimbal ini. Untuk rasa dan variasi bahan bisa kalian sesuaikan saja, atau bisa kalian mix lagi, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita bungkus. Ini jadinya ada 10 bungkus. Dan untuk langkah berikutnya di sini aku akan membungkus bumbu rujaknya. Di sini aku akan membungkusnya itu menggunakan plastik klip seperti ini. Tapi sebelumnya kita pindahkan dulu ke dalam gelas takar agar lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam plastik klip. Gunakan corong agar tidak mudah tumpah. Lalu masukkan bumbu cirengnya itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu penuh juga. Bisa dilihat seperti ini untuk takaran bumbunya. Lalu masukkan ke dalam cireng yang tadi sudah kita siapkan dan lakukan ke semua adonan sampai selesai. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita plating jadinya seperti ini. Dan untuk langkah berikutnya di sini aku akan menguji atau menggorengnya sebanyak 2 bungkus saja. Dan di sini sudah aku siapkan minyaknya. Di sini minyaknya tidak terlalu panas, hangat-hangat saja. Lalu masukkan cireng yang tadi sudah kita siapkan. Kita akan testimoni. Jangan lupa dibolak-balik agar hasilnya itu tidak gosong sebelah. Kenapa di sini gunakannya itu harus minyak dingin pas memasukkan cirengnya, agar hasilnya itu tidak meletup-letup dan juga tidak muncrat. Dan gunakan api sedang agar hasilnya itu tidak mudah gosong dan hasilnya pun merata sampai ke dalam. Dan oke, ini dipastikan sudah kering. Kalau misalkan sudah kering seperti ini, lalu kita akan siap angkat dan kita tiriskan. Dan oke, ini dia hasilnya setelah kita plating jadinya seperti ini. Ini hasilnya itu matang, walaupun bagian luarnya itu masih putih, tapi bagian dalamnya ini dipastikan matang karena menggunakan api kecil dan juga tidak terlalu besar. Dan oke, sekarang kita akan cobain rasanya itu seperti apa. Oke, kita cocol dengan bumbunya. Dan ini tuh rasanya lembut di dalam dan juga kriuk di luar. Bisa kalian cobain langsung di rumah dengan resep dan modal yang sangat ekonomis. Dan oke, kalau begitu terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin video aku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil buat kalian yang mau langsung nyobain. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk berlangganan gratis dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.